Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min surril Fatiha wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan atau menjaga keistiqomahan kita dalam di pagi ini. Emang jadwalnya mengaji burdah, dan juga ada perintah juga dari guru kita, salah satu menjaga istiqomahan. Yang kedua kita semoga kita karena kita membahas tentang burdah yang mana ini dikarang oleh Syarifuddin Abu Abdullah Muhammad bin Said al-Bursiri, yang beliau menulis syair ini dalam rangka menunjukkan rasa cinta dan rindunya yang menggebu-gebu kepada Rasulullah SAW. Semoga kita juga mendapatkan rasa cinta itu sebagaimana Imam Busiri. Paling tidak kita telah melakukan sholawatkan malam tadi itu. Memang sholawat itu kan kita usul kepada Nabi ya. Semoga dalam bacaan sholawat yang malam tadi itu bisa sampai kepada Rasul. Nah, kita akan membahas tentang syarah yang sebagaimana kita kaji. Sedikit saja kita mengulas atau membahas atau mengambil dari syarah Syekh Bajuri Alamatan Burdah ini karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian nanti kita baca 2 bait saja. Bait pertama. Jadi Imam Ibrahim atau Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu menyarahi salah satu qasidah dalam rangka menunjukkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW itu, yaitu dengan menyarahi salah satunya itu dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Kawakibud Duriyah fi Madhi Khairil Bariyah, atau yang kita kenal dengan burdah. Nah, di mukadimah kita baca dulu sebentar. Imam Ibrahim Al-Bajuri atau Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini mengingatkan kepada kita, walaupun seseorang itu rindu cinta kepada Rasulullah SAW itu tidak akan sampai atau tidak akan menyamai, akan tetap terasa kurang dan masih terasa amat jauh kalau dilihat dari sisi budi pekerti Rasulullah SAW itu. Nah, di sini iklam qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa dana bi madadi wa wari fadirani amin. Ilam anna madahahu sallallahu alaihi wasallam lam yata'atahu fuhulus su'ara al-mutaqaddimina. Nah, Imam Ibrahim Al-Bajuri mengingatkan kepada kita ataupun kepada seorang yang memuji Rasulullah SAW, ketika memuji Rasulullah SAW itu tidak akan sampai kepada tidak akan bisa sepenuhnya memuji Rasulullah SAW kalau dilihat dari kesempurnaan Rasulullah SAW itu. Nah, apa pujian yang bisa dilakukan oleh seorang penyair mulai dulu hingga sekarang atau sampai sekarang itu tidak akan mampu untuk mencapai kesempurnaan derajat dalam rangka memuji Nabi SAW. Alasannya li'anna kamalalati sallallahu alaihi wasallam la tuhsa wa sama ilihi la tustasqo. La tustaqso. Nah, siapapun yang memuji, alasannya itu karena kesempurnaan Rasulullah SAW itu tidak mungkin bisa digambarkan atau dirangkum budi pekerti Rasulullah SAW itu. Nah, itu untuk mengingatkan atau di sini Imam Bajuri mengingatkan kepada kita kepada penyair atau seorang penyair yang memuji Rasulullah itu tidak akan sampai kepada derajat kesempurnaan itu. Karena kalau dilihat dari budi pekerti Nabi yang sangat luar biasa sekali itu. Tetapi lakin muta'akhiruna ra'u madahahu bisama'ili wa kamalati min a'dami qurabi wa ta'ati. Nah, tapi untuk kita dalam rangka mencintai Nabi,
ya dengan bersolawat kepada Nabi. Nah untuk kita, tapi para ulama itu berpendapat muji dengan menampilkan rasa cinta dan juga rindu kepada Rasulullah dengan menyebutkan akhlaknya dalam syair atau dalam pujian itu, dengan menyebutkan akhlaknya, budi pekertinya, atau perjalanan Rasulullah SAW yang sangat terpuji atau yang sangat mulia, yang sangat istimewa itu, yang sangat luar biasa itu, dan kesempurnaan kepada Rasulullah itu dengan menyebutkan akhlak-akhlaknya itu termasuk min a'dumil qurabi wa ta'ati, itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, ketika kita itu mencintai Allah, maka ya harus melewati Nabi. Nah, dengan demikian memuji, walaupun kita memuji Nabi atau mencintai Nabi itu tidak sampai kepada derajat yang sempurna, tidak akan bisa menyamai kesempurnaan kepada Nabi, tetapi itu ketika kita menyebutkan akhlak-akhlak Rasul itu dalam rangka, salah satunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu fatabiuni, maka ikutilah aku. Nah, untuk ini, untuk mendekatkan diri atau untuk mencintai Allah, untuk sampai kepada Allah berarti lewat Nabi, mengikuti Nabi. Tuh. Kemudian kemudian untuk ini kitab Burdah atau Kawakibud Durya ini untuk menggambarkan sosok atau seorang atau Imam Busiri yang sangat rindu dan juga cinta yang menggebu-gebu kepada Rasulullah itu, di awal baitnya itu tidak diawali dengan muji, misalkan alhamdulillahi, langsung dengan redaksi amin tadakuri jironim bidi salami man mazajtadam anjaromi muklatim bidami. Kenapa tidak menggunakan alhamdulillah? Misalkan di sini di tengah, alhamdulillah munsil kholqi min adamin summa sholatu ala muhtari fil kidami. Kenapa tidak diawali dengan memuji dulu, memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, tetapi langsung menggunakan amin tadakuri jironim. Nah itu untuk menunjukkan untuk menunjukkan rasa rindunya seseorang yang lagi cinta atau yang lagi rindu kepada Rasulullah, maka langsung menggunakan tag di sini. Maka tidak perlu diawali dengan alhamdulillah. Nah, alasannya lima jarot bihi adatuhum minit titahi qasaidihim bidikri lawazimil iski min dikril ahibati wa diyarihim wa muqasatil ahzani wal aswaki wa tahammuli makarihil firaq. Jadi alasannya kenapa langsung amin dengan tag amin tadakuri tidak diawali dengan alhamdulillah, sebagaimana penyair atau syair-syair yang atau zaman sekarang yang kita baca, contoh misalkan Aqidatul Awam. Gimana awalnya Aqidatul Awam itu? Bukan banyak syair kan yang diawali dengan ini alhamdulillah misalkan. Nah alasannya itu karena kebiasaan para penyair dulu memang membukanya itu dengan hanya menyebutkan hal-hal terkait dengan kerinduan, keprihatinan, kesedihan, kesusahan akan cintanya, atau menampilkan betapa beratnya menanggung perpisahan itu dengan seorang kekasih. Jadi langsung ke intinya atau langsung menunjukkan rasa rindunya itu. Nah, itu gaya bahasa yang dilakukan oleh para penyair dulu. Langsung menyebutkan ke intinya. Nah, Imam Busiri juga mengikuti gaya bahasa para penyair itu. Para penyair dulu itu langsung menyebutkan intinya itu.
wa yusamuna dzalika ghazalan wa tasbiban, atau para suara itu mereka menyebutnya dengan bahasa ghazal dan tasbib atau tasabub yang kita kenal itu. Ghazal itu yang dilakukan para suara itu untuk menyebutkan atau menggambarkan sosok yang ia cintainya, atau tasbib atau tasabub itu mengingat hari, tasbiban di sini mengingat-ingat hari yang membahagiakan dengan pertemuan dengan kekasihnya itu. Nah, jadi di situ alasannya kenapa langsung dibuka dengan amin tadakuriji, ya salah satunya mengikuti para penyair atau para suara zaman dulu ya langsung menyebutkan ke intinya. Atau yang kedua itu atau menggambarkan rasa rindu kepada Rasul. Itu yang diistilahkan dengan, mereka mengistilahkan itu dengan ghazal dan juga tasbih. Ghazal itu untuk menyebutkan atau menggambarkan atau mengungkapkan sosok yang ia cintainya. Nah, misalkan misalkan Dita ketika menggambarkan seorang Farid, misalkan di sini, tidak akan ya Allah Farid itu sangat indah, tapi langsung menyebutkan sesosok Faridnya ini. Nah, itu dinamakan dengan ghazal itu tadi, atau tasabub, mengingat kenangan ia berdua berpelukan, melewati belokan di sana kan, itu ya mengingat kenangan itulah, langsung kepada itu, berarti langsung nanti membuat syair itu dengan gimana sih, saya bukan penyair sih, sulit untuk membuat syairnya soalnya. Nanti intinya itu ghazal dan tasabub itu. Nah, jadi bisa disimpulkan Imam Busiri itu juga mengikuti kebiasaan para suara. Ketika itu beliau menampilkan salah satu sosok untuk diajak dialog dalam rangka menambah dramatisnya puisi tersebut. Dan memang pada waktu itu yang dirasakan oleh Imam Busiri itu kondisi demikian. Oke, kita nyinggung sedikit kenapa di sini kitab ini dinamakan dengan kitab Burdah. Apa yang menginspirasi sehingga ini dinamakan dengan Burdah? Kitab Burdah yang terkenal itu kan ada dua, yaitu kitab Burdahnya Imam Busiri yang kita bahas ini. Yang kedua itu adalah kitab Burdahnya kalau di Syarah Asyah ini itu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Nah, itu Burdah yang pertama, dan yang kedua Burdah Imam Busiri ini. Nah, apa bedanya Burdah Burdah Ka'ab bin Zuhair dan juga Imam Busiri ini, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair? Jadi Burdah itu kan mantel atau selimut yang diberikan oleh Rasulullah. Tetapi bedanya kalau Sayyidina Ka'ab itu langsung diberikan bertemu langsung dengan Nabi, tetapi kalau Imam Busiri itu melalui mimpi. Nah, sehingga yang kita kenal ini menjadi Burdah sampai sekarang ini. Oke, jadi kalau Ka'ab bin Zuhair ini, yang mana waktu itu sebelum beliau masuk, ya sahabat Ka'ab ini sebelum beliau masuk Islam, dulu ia sering membuat syair untuk mengejek Nabi atau menjelek-jelekan Nabi. Tetapi setelah sampai Fathu Mekah, yang mana ketika Fathu Mekah beliau lari bersembunyi gitu kan. Nah, kemudian ini seorang saudaranya atau adiknya itu, saudaranya kalau nggak salah, mengirim surat kepada Ka'ab bin Zuhair untuk masuk Islam. Nah, kemudian Ka'ab bin Zuhair, singkat cerita saja, Ka'ab bin Zuhair itu masuk Islam, dan yang tadinya syair-syair yang diucapkan oleh Ka'ab bin Zuhair itu untuk mengejek Nabi berubah untuk menyanjung Nabi dan memuji Nabi. Sehingga
oleh Nabi itu diberikan burdah itu atau mantel atau diselimuti itu. Nah, sama dengan Imam Busiri juga, Imam Busiri juga ketika mengarang qasidah ini, kebetulan beliau itu sedang sakit di sini itu sedang sakit faliz. Sedang faliz itu stroke setengah atau badannya tidak bisa bergerak setengah. Ya stroke mungkin. Ya penyakit itulah, penyakit faliz itu. Lumpuh separuh atau stroke separuh itu. Yang mana pada waktu itu tidak ada dokter ataupun para tabib yang bisa menyembuhkan beliau, yang bisa menyembuhkannya, sampai Imam Busiri itu mulai putus asa. Kemudian beliau itu merasa ajalnya itu sangat dekat. Nah, di waktu momen istimewa itu ya dia membuat atau menyusun sebuah qasidah dalam rangka memuji Nabi. Ya tujuannya ya semoga ini menjadi berkah untuk menyembuhkan penyakit beliau itu. Nah, ketika pada bait famablagul ilmi fihi annahu basarun, beliau itu tidak bisa melanjutkan baitnya sampai tidur. Kemudian dalam tidurnya itu bertemu dengan Rasulullah itu meminta membacakan syair yang dibuatnya itu famablagul ilmi fihi annahu basarun, tetapi Imam Busiri tidak bisa melanjutkannya itu. Kemudian Rasul yang melanjutkannya wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemudian itu dalam mimpinya Nabi memberikan mantel atau memberikan burdah dan juga mengusap beliau, sehingga pas bangun itu beliau langsung sembuh dengan keberkahan Nabi tadi itu. Nah, jadi mungkin dari sana qasidah yang dinamai dengan burdah, qasidah ini dinamai dengan burdah itu. Oke, kita masuk ke bait saja. Amin tadakuri jironim bi disalami mazajta dam anjaromi muklatim bidami. Apakah karena mengingat kepada kekasih yang ada di daerah di Salam, majajta dam anjaromi muklatim bidami, sehingga engkau itu nangis dengan tangisan yang bercampur air mata darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amhabatir rihu min tilqa'i kadimatin, atau engkau menangis dengan bercampur darah itu karena hembusan angin dari arah Bukit Kadimah. Ini Kadimah itu ini adalah Kadimah itu nama jalan yang menuju Mekah. Atau yang ketiga, au madol barku pitol ma'imin idomi, atau karena kilat petir yang ada di malam yang petang yang gelap gulita dari Bukit Idom. Bukit Idom itu gunung atau lembah yang ada di dekat Madinah itu. Nah, jadi dari dua bait ini untuk menggambarkan Imam Busiri itu kenapa beliau itu sampai menangis dengan tangisan yang bercampur air mata darah itu. Apakah karena tadakuri jironim bidisalami, apakah itu karena mengingat para kekasih yang ada di yang berada di daerah atau yang berada di daerah di Salam, atau kedua amhabatir rihu min tilqa'i kadimati au madol barku bidolma, yang ketiga wa au madol barku bidolma imin domi, sehingga menyebabkan beliau itu nangis bercampur darah itu. Oke, kita bahas satu perkata. Tadakur. Kenapa di sini menggunakan tadakur? Enggak dzakaro
tadakuri jironim bidisalami. Tadakaru dan juga menggunakan jiron, gak langsung ahbab saja. Kan ini menggambarkan sesosok Nabi yang sangat rindu, yang sangat cinta kepada Nabi. Nah, di sini mengambil dua, tadakur jironim. Enggak tadakuri ahbab, yang dicintai. Nah, kenapa gak mengambil itu saja, tapi langsung mengambil jiron? Pertama, tadakur. Jadi tadakur ini beda dengan zikir, zakaro. Kalau tadakur itu berzikir dan juga mengingat seakan-akan Nabi itu ada di hadapannya. Berarti sosoknya itu seakan-akan ada di hadapan Imam Busiri itu ketika beliau itu membayangkan Rasulullah. Nah, di situ menggunakan tadakur. Ya, sebagaimana ketika seorang yang lagi kasmaran, seorang yang lagi cinta kepada sesosok wanita yang istimewa, misalkan, yang itu adalah ibu kita sendiri, bukan Faridin, santai. Nah, kita akan menghadirkan bayangan-bayangan orang tua kita itu seolah-olah berada di hadapan kita. Kita bisa memandang wajah ibu kita itu. Itu makanya menggunakan tadakur. Nah, Imam Busiri juga menggunakan tadakur itu dalam rangka ya seakan-akan Nabi itu berada di dekatnya, berada di hadapannya itu. Itu tadakur. Kemudian jiron. Kenapa di sini menggunakan jiron? Jiron itu kan tetangga, negeri jiran, ya enggak. Enggak langsung ahbab saja, yang dicintai langsung kepada sosoknya. Dan di sini salah satunya itu alasannya karena menggunakan majas. Jadi kalau syair, seorang penyair atau ketika membuat syair itu menggunakan majas itu lebih mengena dan lebih dramatis mungkin. Misalkan kau itu bagaikan rembulan, kau bagaikan matahari, kau itu indah. Nah, itu kan menggambarkan itu dengan menggunakan majas, tidak langsung menyebutkan sosoknya langsung itu. Nah, itu untuk menambah kedramatisan atau keindahan dalam syair itu adalah menggambarkan sosok yang ia rindukan itu. Atau alasan yang kedua jiron. Menggunakan jiron itu maknanya kan tetangga. Tetangga itu bersebelahan. Itu berarti Imam Busiri itu menghadirkan Rasul itu ada di sebelahnya. Dekat berarti menghadirkan bahwa Rasul itu ada di dekatnya. Jiron itu tetangga, berarti enggak misalkan kamar bawah, kamar atas kan? Bertetanggaan, kamar sebelah mungkin. Nah, itu berdekatan. Nah, begitu dengan di sini menggunakan jiron itu untuk menggambarkan bahwa Rasul itu ada di sampingnya Imam Busiri. Kemudian, nah di sini menggunakan disalam. Yang dihitob itu disalam, kadimah, idomi. Nah, itu kok lembah-lembah itu atau tempat-tempat itu yang dihitob di sini atau yang dipakai oleh Imam Busiri itu. Kok bukan yang lain gitu? Alasannya itu satu. Yang pertama itu menutupi menutupi orang yang dicintainya. Nah, kenapa gak langsung kalau misalkan langsung menggambarkan Nabi itu katakan di Madinah atau di Mekah langsung, atau misalkan di makomnya Nabi langsung, maksudnya gitu. Tapi yang dipilih itu idom, kadimah, disalam itu kok tempat-tempat yang ini. Ya, salah satu alasannya itu menutupi orang yang ia cintainya. Kemudian takut timbul yang kedua takut ada timbul kecemburuan ketika orang lain itu mendengarnya. Ya, kemudian takut direbut sama orang lain. Nah, itu menggambarkan bahwa beliau itu ketika merindukan dan juga cinta kepada Rasulullah itu takut ada orang lain yang merebutnya, sehingga menggunakan kata-kata yang tidak atau menggunakan kinayah di sini, menggunakan idomi kadimati di salam
atau menggunakan bahasa lain lah itu, tidak langsung kepada tempat yang yang dikenal itu. Nah itu untuk menggambarkan bahwa ya takut sekali, takut ada kecemburuan atau takut ada orang lain yang melebihi cintanya itu. Takut ada yang merebut sosok yang ia cintainya itu. Nah, misalkan seorang Ishak juga ketika misalkan beliau itu lagi rindu, lagi cinta kepada seorang wanita tuh, dia akan ketika menceritakan kepada orang lain, tidak mungkin Ishak itu menyebutkan ini misalkan siapa Sak? Blackpink ya Allah. Oke, Blackpink misalkan. Oke, misalkan Ishak merindukan atau mencintai seorang Blackpink, nggak tahu siapa itu. Kok parah sekali. Nah, karena Ishak itu sangat suka, sangat senang sekali terhadap dia. Tidak, ketika menceritakan kepada siapa Jidan misalnya takut direbut sama Jidan, itu akan disamarkan nama itu. Dia itu yang ada di jalan ini, jalan itu, tapi langsung tidak, rumahnya dekat ini, langsung tidak sebutkan langsung ke intinya, tapi menyamarkan dia itu. Nah itu, jadi itu salah satu alasannya kenapa ini idom kadimah di salam itu yang dipakai di sini, karena beliau intinya ini sangat rindu, sangat cinta kepada Nabi, sangat menggebu-gebu kepada rindunya kepada Nabi itu. Yang kedua, alasan kedua itu karena daerah-daerah yang disebutkan di sini adalah daerah-daerah yang dekat dengan Madinah. Nah, berarti untuk menunjukkan maksud dari Imam Busiri itu adalah Rasulullah. Berarti sosok untuk menggambarkan Rasulullah, karena ketiga idom kadimah di salam itu tempat-tempat yang berada dekat dengan Madinah ataupun yang berada di situ. Nah, dengan demikian sosoknya itu adalah Rasulullah. Nah, makanya memakai daerah yang dekat dengan Madinah tadi itu. Oke, kemudian wa aumadul barqo. Kenapa di sini menggunakan angin, hembusan angin? Amhabatir hembusan angin, aumadul barqu atau kilatan petir, kilatan cahaya. Nah, ini term-term atau kunci-kunci yang dipakai dalam bait ini. Nah, di sini kenapa menggunakan rihun angin kan, enggak menggunakan riyahun. Nah, ketika di Al-Qur'an kan banyak disebutkan tentang tentang angin untuk menunjukkan konteksnya untuk membahas tentang azab, yaitu sebagaimana kaum Ad yang diazab dengan hembusan angin itu. Nah, di sini menggambarkan menggambarkan walaupun cinta itu indah, di situ ada pengorbanan, ada rasa sakit ketika tidak bertemu dengan kekasihnya. Nah, jadi penggunaan kata rih di Al-Qur'an itu sering merujuk kepada azab. Nah, sebagaimana kata rih itu digunakan untuk mengadab kaum Ad itu. Kemudian atau sabda Nabi ketika Nabi berdoa atau menyaksikan ada ada angin, Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah angin itu sebagai rahmat, jadikanlah angin ini sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Nah, di sini kenapa menggunakan term Nah, itu untuk menggambarkan walaupun cinta itu indah, walaupun cinta itu luar biasa, tetapi di dalamnya itu ada pengorbanan, ada rasa sakit ketika
beliau ketika Imam Busiri ini tidak bertemu dengan kekasihnya itu. Nah itu rih itu untuk menggambarkan itu apa? Menggambarkan walaupun itu hembusan itu sangat indah sekali, tapi di dalamnya itu apa namanya? Ada rasa sakit. Nah angin itu ketika ada angin kencang, misalkan angin puting beliung, kan akan menghancurkan daerah setempat itu. Muter kayak mana? Atau yang kedua, menggunakan termri atau hembusan angin itu akan mengantarkan aroma wangi dari kekasihnya. Jadi kan angin itu akan membawa hembusan-hembusan atau aroma-aroma yang diterbangkan oleh angin itu. Nah, kemudian di sini juga kenapa hembusan angin itu ingin menggambarkan atau hembusan angin itu mengantarkan aroma wangi dari kekasihnya yang diterbangkan oleh hembusan angin itu. Singkat-singkat saja. Kemudian aumaddol barku, kilatan petir. Kenapa yang dipakai di sini kilatan petir? Nah, kilatan petir ini mencerminkan ia melihat hatinya itu sehingga hatinya itu bergetar. Nah, ketika kita melihat ada kilat petir itu, ya kita juga akan merasakan takut di sana itu. Merasakan Ya sangat takut lah. Ada kan sebagian orang yang ketika ada gemerlap, ada yang merasakan ya takut di situ. Nah di sini menggunakan kilatan petir juga untuk menggambarkan bahwa ia melihat kekasihnya itu hanya sebatas untuk menggambarkan bahwa hatinya ketika melihat seorang kekasihnya itu hatinya itu bergetar sekali, menggeletar.